dalam setiap tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kisah, sebuah bayangan, atau mungkin sebuah kutukan. Selamat datang di channel Dongeng Misteri. Berani dengarkan hingga akhir, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu. Kisah horor. Dia kembar. Dia bukan nenekku. Kejadian ini adalah kejadian cerita teman kerjaku. Kejadiannya sendiri masih bisa diingat dengan jelas, karena belum lama ini terjadi. Aku sudah meminta izin kepada beliau untuk membagikan cerita ini. Dan karena ini adalah musibah yang menurutku sangat gila, aku setuju untuk merahasiakan identitas, tempat, semua yang berhubungan dengan beliau untuk kenyamanan bersama. Adelia Safitri adalah seorang anak gadis yang dilahirkan dan dibesarkan oleh sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa atau biasa disebut kejawen. Di dalam rumahnya kerap ditemui barang-barang berupa keris, cincin batu, dan beberapa peninggalan kuno. Meski nilai Jawa ada di dalam kehidupan mereka, keluarga ini adalah sebuah keluarga muslim yang taat. Semua peninggalan dan barang antik di rumahnya hanyalah sebuah peninggalan dari kakek-kakek mereka yang konon dijaga untuk menjunjung hormat kepada mereka yang sudah meninggal dunia ini. Bertempat tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur, Della saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota ini. Sore itu, Della menatap langit. Mendung, hujan akan turun sebentar lagi, batinnya. Tak berapa lama, ada suara motor mendekat. "Gak dijemput lagi, Del," kata seorang wanita yang mengendarai motor metik, menatap Della dengan senyum ramah. Della teringat ayahnya sibuk, ibunya apalagi. Sedangkan kekasihnya tidak dapat datang karena harus bekerja shift. "Bareng aja, kebetulan aku lewat rumahmu," ajak si gadis. Mega adalah nama gadis itu, sahabat sekaligus teman Adele yang paling mengerti kondisi satu sama lain. Tanpa menunggu hujan turun, Della segera menyambar dan duduk di jok motor Mega. Mereka pun segera pergi meninggalkan kampus. Di tengah perjalanan, Della tampak tidak fokus dengan apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Ia hanya teringat satu orang yang membuatnya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Mbah Wira, begitu Della memanggilnya. Mbah Wira adalah satu-satunya nenek Della yang masih hidup. Beliau adalah ibu dari pihak ayah yang saat ini tinggal satu atap bersama Della. Namun, beberapa bulan ini, Della menemukan kejanggalan dengan neneknya yang selama ini dekat dengannya. Seolah-olah itu bukan neneknya. Namun ia bimbang. "Lagi mikir apa?" kata Mega, menyadarkan Della dari lamunan. "Gak ada." Mega tahu Della berbohong. Namun, dirinya tidak punya hak untuk memaksanya bercerita. Tinggal beberapa kilometer lagi, hujan mulai turun disertai kilatan petir yang menyambar. Namun Mega tetap melanjutkan perjalanan. "Terabas saja ya, biar cepat sampai." "Iya," kata Della. Motor Mega kini berhenti di sebuah rumah dengan kompleks halaman yang luas. Itu adalah rumah Della. "Gak mampir?" "Gak, Del, lain kali saja. Titip salam buat emak, bapak, sama Mbah Wira saja." "Ya sudah, hati-hati." Begitu motor Mega kembali melaju menembus hujan yang kian lebat, Della baru sadar. Sudah hampir jam 6 sore dan hari sudah petang. Namun tak satu pun lampu di rumah tampak menyala. Padahal kiri kanan tetangganya sudah menyalakan lampu guna mengusir kegelapan di sekitar rumah. "Apa listriknya mati ya?" batin Della mendekat. Namun perasaan itu kembali lagi. Akhir-akhir ini semua seperti mimpi. Seperti ada yang lain di dalam rumahnya yang membuat Della tidak nyaman dan tidak ingin kembali ke rumah. Namun masalahnya, Della tak tahu apa itu. Ia membuka pintu dan mengucapkan salam seperti biasanya. "Assalamualaikum," katanya. Namun kegelapan dan keheninganlah yang justru menyambutnya. Della mencari saklar lampu, menekannya, namun rupanya listrik tidak juga menyala.
Di dalam kegelapan yang menguasai rumah itu, Della tertuju pada seseorang yang tengah duduk. Begitu gelap, sehingga Della harus mendekatinya. Rupanya ada seseorang selain dirinya di rumah ini. Tapi kenapa ia tidak menjawab salamnya? Selain keluarganya, di rumah ini tinggal Mbak Ningsih, asisten rumah tangga yang sudah bekerja 3 tahun. Namun, jam 5 sore adalah batasan waktu bagi Mbak Ningsih dalam bekerja, karena beliau seharusnya sudah pulang. Jadi, siapa yang sekarang duduk membelakanginya? Bo, panggil Della seraya mendekat. Sosok itu hanya diam, namun semakin Della mendekat, terdengar suara menangis sangat lirih, sehingga Della tidak dapat memastikan apakah dia sedang menangis. Kini, Della sudah tepat di belakangnya. Ketika ia menyentuh bahu sosok itu, agar ia dapat melihat siapa yang ada di depannya, sosok itu berbalik menatapnya. "Tolong, Dok, tolong!" Kaget, karena apa yang Della lihat adalah Mbah Wira yang tengah menangis melihatnya. Sebelum akhirnya, Della terbangun begitu saja dari mimpinya. Sudah lebih dari 5 kali, Della dihantui mimpi yang sama, berulang-ulang, seolah mimpi itu mengandung pesan. Kenapa dengan Simbah? Kenapa Della selalu melihat Simbah menangis, padahal Mbah Wira saat ini baik-baik saja dan tinggal bersamanya. Kecuali Della teringat ada yang janggal. Semua dimulai hari itu, hari di mana Mbah Wira mengatakan, "Mbah bertemu perempuan cantik, Del, sangat cantik yang menemani Mbah di sini." Setelah hari itu, Mbah Wira jadi berubah. Suatu sore, Bu Ida yang merupakan ibunya Della memanggil, "Del, kamu nggak lihat ayam di kulkas? Kok nggak ada?" "Della nggak lihat, Bu." "Ya sudah, mungkin ada yang ambil, Ibu belanja dulu." Bu Ida pergi. Della kemudian kembali ke kamarnya. Namun, ketika ia melewati kamar Mbah Wira, terdengar suara mengecap seperti seseorang tengah mengunyah dan menimbulkan suara yang mengganggu. Tidak hanya itu, Della juga mencium bau amis, namun bukan amis dari ikan tawar. Penasaran, Della mengintip di celah pintu. Kaget dan campur aduk ketika Della melihat apa yang terjadi. Mbah Wira tengah mengunyah ayam utuh, namun dalam kondisi mentah. Saat itu juga Della lari ke kamarnya, berharap apa yang ia lihat itu salah. Namun, pikiran ini segera menjadi rasa curiga yang besar. Mbah Wirawati yang ia kenal bukan Mbah Wira nenek yang dulu dekat dengannya. Semakin hari, Della semakin curiga. Tidak hanya tingkah laku Mbah Wira yang semakin di luar nalar. Setiap malam, bahkan ketika azan maghrib dan isya, Mbah Wira sangat suka mengeraskan suara audio yang tengah memutar tembang Jawa. Bu Ida dan Pak Imron tidak dapat berbuat banyak karena setiap kali ditegur, Mbah Wira akan melotot dan mengatai bahwa mereka anak durhaka. Lagu-lagu tembang Jawa yang didengar Mbah Wira juga asing di telinga Della. Meski ia tahu beberapa kosakata Jawa Kromo Inggil, namun beberapa kalimatnya ada yang asing, seolah itu tembang lama. Terkadang Della mencatat setiap syairnya. Beberapa selalu menceritakan tentang ritual dan hal-hal berbau mistis. Namun, dari semua itu, Della pernah tanpa sengaja melihat Mbah Wira tengah tertawa. Ia duduk di kursi tua di dalam kamarnya. Ia tampak seperti sedang berbicara entah dengan siapa. Karena ketika Della mencoba mengintip dari celah pintu, Mbah Wira seolah-olah tahu Della sedang mengamatinya. Puncaknya ketika Mega datang ke rumah Della untuk mengerjakan tugas kampus. Baru saja Mega masuk, dia langsung tahu ada yang tidak beres di rumah ini. "Kenapa, Meg? Kamu mencium bau amis gak sih?" kata Mega sembari menutup hidungnya. "Aku nggak cium apa-apa. Bau bangkai ini," kata Mega. Mega tiba-tiba nunjuk di salah satu kamar yang rupanya adalah kamar Mbah Wira. "Kenapa, Meg?" kata Della. "Baunya dari sini, Del." Ragu diselimuti rasa takut. Della hanya tidak tahu kenapa dari sekian banyak kamar, Mega justru menunjuk kamar Mbah Wira. "Aku penasaran, bau apa sih ini? Busuk sekali baunya." Tanpa tahu apa yang terjadi, Mega sudah melesat masuk, mencari di mana sumber bebauan itu, sampai matanya tertuju pada ranjang Mbah Wira. "Di sini, Del, baunya." Della yang sedari tadi hanya termangu, melangkah masuk dengan bimbang. Ketakutan menyelimuti pikirannya.
Hari ini, Pak Imron dan Bu Ida membawa Mbah Wira ke rumah saudara. Meski begitu, kamar ini seolah memberi sentuhan magis dan langsung menolak kehadiran Della. Dua kakinya gemetar tanpa sebab. "Bantu angkat nih kasur," kata Mega. Mencekram ujung kasur, Della segera membantu. Ketika kasur sudah terangkat, betapa kagetnya Mega dan Della melihat banyak sekali bangkai tikus, kucing, burung mati. Mereka tergeletak begitu saja di bawah kasur. Baunya menimbulkan rasa mual yang menyentak hingga Della tidak sanggup berlama-lama untuk melihatnya. "Apaan ini, Del?" Mega mulai pucat. "Meg, pergi saja ya dari sini. Aku takut banget." "Takut apa?" Mega semakin penasaran. "Mbah Wira, Meg, akhir-akhir ini beliau bertingkah aneh. Aku takut aja setiap melihat dia." "Ih, kok bisa kayak gini? Ada ayam mentah juga." Mega menunjuk sudut bayang atau tempat kasur. Della langsung tahu, itu adalah ayam tempo hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya, setelah membereskan kasur, Della dan Mega kembali ke kamarnya. Namun, sebelum meninggalkan tempat itu, Della tahu dirinya seperti sedang diawasi entah oleh siapa. Suara delung mobil baru saja terdengar. Della tahu mereka sudah pulang. Mega dari tadi hanya melihat buku di tangannya. Ia belum terbayang apapun bahkan setelah kejadian tadi. Namun, firasatnya mengatakan ada hal ganjil dan berbeda selama Mega datang ke rumah ini. Rupanya, Pak Imron dan Bu Ida telah pulang. Di belakangnya, Mbah Wira juga ada, berdiri menyambut tamu yang tak diundang. Hanya butuh sekali lihat, Mega tahu di hadapannya bukan sosok hangat Mbah Wira yang selama ini ia kenal, melainkan sosok yang hitam tengah menatapnya. "Ada apa, Nak? Kenapa melihatnya seperti itu?" Della melihat gelagat yang aneh pada Mega. Belum pernah wajahnya berekspresi tercekat seperti ini. Seolah ia baru saja dicekik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Merasa semua ini bukan hal baik, Della mengajak Mega masuk ke kamar. Di sana ia masih bisa melihat Mega mencuri pandang dari Mbah Wira. "Ada apa, Meg? Kok kamu jadi aneh gini?" "Gak apa-apa, Del," kata Mega. Beberapa saat kemudian, rumah itu menjadi sesak bagi Mega. Ia sadar dalam bahaya. "Del, aku pamit ya, aku ada urusan lain." Della yang mendengar itu tahu ada yang disembunyikan oleh Mega. Namun dia tidak punya kewenangan dalam menghentikan temannya itu. "Soal tugasnya, tadi aku naruh kertas di halaman 112. Buka aja nanti," kata Mega, buru-buru menyerahkan buku. "Nggak pamit sama bapak ibu?" "Boleh," kata Mega. Sesaat, Mega terhenti di depan kamar Mbah Wira. Terdengar nada syair Jawa yang familiar di telinganya. Syairnya menunjuk pada kemalangan dan nasib buruk bagi mereka yang tidak tahu ungguh-ungguh atau sopan santun. Suara motor Mega perlahan menghilang. Penasaran dengan ucapan Mega, Della membuka isi buku Mega. Di sana tertulis sebuah kalimat, "Mbah Wira bukan nenekmu." Saat itu juga, handphone berdering. Seseorang menelpon Della. Ketika melihat nama kontak pemanggil, Della pucat pas melihat Mega memanggil. Diangkatnya telepon itu. Rupanya itu bukan Mega. Suaranya adalah suara seorang lelaki dengan nafas terburu-buru. "Mohon maaf, di kontak darurat ada nomor ini. Pemilik HP ini baru saja kecelakaan, menerabas pohon dan saat ini tengah kritis." Della hanya tercekat beberapa detik. Menelpon orang tua Mega, lalu bergegas keluar. Tepat setelah membuka pintu, Della terdiam menatap Mbah Wira tengah bersenandung kembangan Jawa. Mbah Wira tersenyum memandangnya. Della berlari melewatinya. Ia semakin yakin Mbah Wira bukanlah neneknya. Della diberitahu kondisi Mega kritis. Sebelum dibawa ke sini, Mega muntah darah banyak, tapi yang mengkhawatirkan tentu darah yang keluar dari telinga kirinya. Ini sudah menjadi masalah serius. Della hanya tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja seperti ini. Rupanya, malam itu Della berniat untuk menghadapi ketakutannya. Meski diselimuti ketakutan, Della memberanikan diri masuk kamar Mbah Wira. Beliau sedang melihatnya, tampak tengah menunggu. "Kamu siapa?" katanya lantang. "Sudah tahu kamu, Nak." "Siapa yang ngasih tahu?" "Temanmu." "Bagaimana keadaannya?" "Sudah meninggal." Tidak tahu apa yang baru saja Della dengar. Dia seperti mematung di hadapan sosok yang menggunakan tubuh neneknya.
Malam itu juga, Dela menceritakan semuanya ke Pak Imron dan Bu Ida. Di luar dugaan, mereka juga merasakan hal yang sama. Pak, kayaknya ada yang salah sama ibu. Aku pernah lihat ibu makan kembang. Tak kirain untuk apa, tapi kok ngeri, Pak. Pak Imron yang merupakan anak kandungnya terdiam memikirkan sesuatu. Besok Bapak cari bantuan. Bapak punya kenalan yang bisa bantu. Dari kamar Mbah Wira terdengar suara keras minta. Gak usah ngusir aku kalian semua. Malam itu, Pak Imron mengunci kamar Mbah Wira saking takutnya. Bila dengan mengunci kamar Mbah Wira sudah menyelesaikan masalah, sepertinya Pak Imron salah besar. Setelah pintu dikunci, Mbah Wira tertawa sembari berujar mengerikan seperti orang mengutuk. Manusia seperti kalian, semua kelak akan kena batunya. Dan tepat setelah mengatakan itu, listrik seolah mati total. Malam itu juga, Pak Imron langsung menghubungi kenalannya. Sembari mereka bersama keluar dari rumah itu, bingung, Pak Imron menunggu sampai ada mobil datang. Rupanya itu adalah teman kerja Pak Imron. Baru saja beliau turun dari mobil, beliau langsung istighfar. Astagfirullah, Imron, ada apa ini? Kenapa rumahmu banyak sekali demitnya? Bingung, Pak Imron menceritakan semuanya. Mbah Wira, sejak kapan? Kenapa kamu gak ngasih tahu? Hanya berbekal membaca doa, kawan Pak Imron melesat masuk ke rumah. Istighfar kembali terdengar. Rupanya setiap sudut dipenuhi bangsa alus, seolah-olah di sini sedang ada pesta yang diadakan. Gini saja, kata kawan Pak Imron. Kalian semua pergi dari sini, besok kita kembali. Malam ini firasatku buruk, Imron. Yang sekarang ada di kamar itu, beliau menunjuk kamar Mbah Wira. Berbahaya. Mbah Wira kembali berteriak di dalam kamar. Ayo kesini kamu anak bau pare, ilmumu masih dangkal, tapi berani nantangin aku. Malam itu juga rumah Pak Imron dikunci, sementara Mbah Wira terus berteriak kesetanan. Untung saja tetangga tidak ada yang bangun. Mereka pergi menuju rumah kawan Pak Imron. Pak Sugeng memang bisa melihat hal-hal begituan, karena itulah terkadang ia buka pengobatan alternatif. Namun, dari semua pengalaman, dia mengusir bangsa alus. Baru kali ini Pak Sugeng tidak perkutik, hanya dengan melihat energi gelapnya. Sejak kapan Mbah Wira seperti ini? Bu Ida dan Pak Imron hanya diam mematung, tidak tahu dari mana semua berawal. Dela yang mendengar itu menjawab, sejak Simbah cerita, katanya dia sering didatangi wanita cantik di dalam mimpinya. Pak Sugeng tampak berpikir, kemudian beliau mengambil handphonenya. Saya punya kenalan. Saya punya pengalaman melawan jin rib. Seperti ini, kata Pak Sugeng. Jin rib itu apa, Togeng? Tanya Pak Imron. Jin yang keras kepala, sukar keluar kalau sudah masuk tubuh manusia. Masalahnya, Mbak Wira bisa sampai dirasuki seperti ini. Loh, kok bisa, tah? Mbahmu itu getih anget, rajin sholat. Bagaimana mungkin masih bisa? Semoga tidak seperti yang saya pikirkan. Apa yang kamu pikirkan, Geng? Saya takut Mbak Wira ikhlas menyerahkan diri secara sukarela sama jin itu. Semoga tidak, berdoa saja kalian. Memang apa yang terjadi, Pak, kalau Simbah ternyata memang berserah pada jin itu? Tanya Dela. Pak Sugeng diam lama. Dia menatap semua orang, wajahnya tegang. Susah itu, Dek, katanya. Kalau Mbah Wira memang sengaja secara sadar pasrah jin itu masuk, itu artinya kemungkinan kecil bisa keluar. Bayangkan saja, ada yang bertamu dan tuan rumah mengizinkannya masuk, bahkan sampai menginap. Apa kamu mikir, apa yang terjadi kalau kamu ngusir itu tamu? Padahal Lahwong yang punya rumah sudah kasih izin. Pak Sugeng kali ini duduk, dinyalakan rokok sembari masih menahan diri. Saya yakin terlepas dari Mbah Wira menyerahkan tubuhnya atau tidak, ada alasan lain yang saat ini saya belum tahu. Tapi bangsa jin itu manipulatif, licik, jahat. Mereka bisa membohongi, mengancam, bahkan melukai bila tidak mendapat apa yang menjadi tujuannya. Di sini saya harus cari tahu. Malam ini kalian tidur saja di sini. Biarkan saja Mbah Wira di sana. Dia akan baik-baik saja. Jin itu tidak akan melukai tubuh inangnya. Besok setelah kawan saya datang, kita coba pelan-pelan, semoga Allah melindungi kita. Dela masih saja termangu menatap langit-langit kamar. Ada sebuah detail cerita yang ia lupakan.
Namun detail itu yang akan menjelaskan semuanya. Sendirian di rumah orang membuat Della tidak tenang. Terlebih wajah Simbah terbayang-bayang. Maksud mimpinya melihat Mbah Wira menangis sepertinya masuk akal. Tapi kenapa Simbah mau menyerahkan begitu saja tubuhnya, seolah dia memiliki alasan yang masuk akal. Rupanya malam itu Della bermimpi. Wanita cantik yang konon sering ia dengar dari Mbah Wira datang menemuinya. Wajahnya cantik sekali, sampai Della tidak tahu harus menjelaskan seperti apa parasnya. Wanita itu tersenyum, menyapanya dengan lembut kemudian berujar, "Della, kamu mau ketemu Simbah?" katanya. Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Della bergidik ngeri. Meski kecantikannya tak terbantahkan, namun wanita itu seperti sedang mencoba menjebaknya. "Sini, tak antar ke Simbah kalau mau ketemu. Simbah kangen sama Della. Della juga kangen kan?" Bersiap untuk menyambut tangan, Della terbayang wajah Mbah Wira yang menangis. Ia menarik ulur tangan itu ketika ia terbangun. Pak Sugeng ada di sana, menyentuh kepalanya sembari membaca ayat kursi. "Astagfirullah," katanya dengan keringat di keningnya. Pak Imron dan Bu Ida menatapnya, menangis melihat Della yang meraung-raung. Della tidak tahu apa yang terjadi, karena ia tidak sadarkan diri dalam tidurnya. "Kamu gak apa-apa, nak?" peluk Ibu Ida. Tangis pecah. "Saya kecolongan, sudah kuduga jin ini gak main-main kalau mencelakai orang-orang." Pak Sugeng menatap Della. "Kamu mimpi apa, Dek?" "Wanita cantik mengajak saya ketemu Simbah," kata Della, tergagap. Wajahnya masih tegang. "Kamu terima tawarannya?" tanya Pak Sugeng. "Tidak, Pak. Tadi saya langsung lari. Dia sempat ngejar saya, tapi Simbah nolong saya. Beliau bilang jangan ganggu keluarga saya." Della menangis sejadi-jadinya. "Sudah kuduga," kata Pak Sugeng. Mbah Wira menyembunyikan sesuatu. "Kamu tidur lagi saja, Dek. Kali ini jangan lupa doa ya. Minta tolong sama Allah." Pak Sugeng pun pergi meninggalkan kamar itu. Besoknya, datang seseorang masih muda. Beliau menyapa dengan ramah. Rupanya beliau adalah kenalan dari Pak Sugeng yang diceritakan semalam. Namanya Mas Iwan. Dia dulu mondok di pesantren Al-Munawwaroh. Beliau datang jauh-jauh ke sini ingin membantu. Pak Imron menyambut salam hangat itu. Di jalan, Pak Sugeng menceritakan semuanya. Pak Iwan hanya manggut-manggut saja. Sesampai di rumahnya Pak Imron, Mas Iwan langsung merasakan sentakan tidak enak. "Banyak sekali penghuninya," kata Mas Iwan. Siang bolong ia melihat ke sana kemari. "Sebelumnya tidak begini," kata Pak Sugeng. "Tampaknya jin Rik ini berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut." Tanpa basa-basi, Mas Iwan langsung menuju kamar Mbah Wira. Begitu pintu dibuka, Mas Iwan kaget bukan main melihat kondisi Mbah Wira yang tengah duduk menyantap bangkai kucing. "Astagfirullah," kata Mas Iwan. Disaksikan oleh Pak Imron dan Pak Sugeng. Mas Iwan mendekati Mbah Wira yang menatapnya tajam. Dengan gigi kemerahan dari darah daging kucing yang ia santap hidup-hidup. "Assalamualaikum," sapa Mas Iwan. Namun Mbah Wira tak menjawabnya. "Assalamualaikum," lagi, namun tak dijawab. "Assalamualaikum," ketiga kalinya, Mbah Wira menjawab, "Waalaikumsalam." Namun suaranya bukan suara Mbah Wira, melainkan suara menyerupai suara seorang pria. "Anda siapa dan ada urusan apa Anda di sini?" "Aku diundang," jawab Mbah Wira. "Siapa yang mengundang?" "Gak ada urusan denganmu. Anda bisa menjawab salam saya. Sekarang saya ingin meminta tolong. Bisakah Anda pergi bersama teman-teman Anda?" "Bisa." Mbah Wira tiba-tiba berteriak keras sekali. Lalu ia menatap Mas Iwan dengan sengit. Kali ini ia mengereng seperti macan. Pak Sugeng memberitahu Pak Imron yang tampak kebingungan. Yang barusan adalah jin munafik. Dia ikut masuk ke dalam tubuh Mbah Wira. Sebenarnya ada banyak sekali yang sudah masuk. Tujuannya cuma satu, jin Rik ini sedang bersembunyi di antara mereka. Pak Imron tidak dapat percaya. Namun, dengan melihatnya secara langsung, ia harus merubah pikirannya bahwa hal di luar nalar ini merupakan nyata. Mas Iwan meraih botol minum yang sudah ia bawa. Disiramkan air itu sembari beliau berdoa. Seolah terbakar, Mbah Wira merangkak seperti macan, menjauhi Mas Iwan. Mas Iwan menatap Mbah Wira, matanya mendelik seolah memberi ancaman, dan Mbah Wira terus meraung amarah.
Suaranya nyaris sama seperti harimau betulan. "Pak, permintaan saya tadi sudah dibawakan?" Pak Sugeng mendekat, memberikan kain kafan yang sudah dirobek membentuk siluet tali. "Tolong bantu saya pegang ini, Pak," kata Mas Iwan. Pak Sugeng dan Pak Imron langsung menangkap Mbah Wira. Kaget bercampur bingung, tenaga Mbah Wira bukan main kuat. Bagaimana mungkin wanita yang sudah berumur bisa membuat dua lelaki dewasa seperti tersudut? Mas Iwan menyentuh kening Mbah Wira sembari memanjatkan ayat-ayat. Raungan Mbah Wira semakin keras. Namun, dengan begitu Mbah Wira mau dituntun ke atas kasur. Diikatnya kaki dan tangan Mbah Wira dengan tali kain kafan di 4 tiang ranjang. Masih menggaung marah, Mas Iwan kemudian kembali membaca ayat-ayat. Kali ini Mbah Wira sudah tidak seperti macan, namun suaranya menggelegar, tertawa-tawa, bahkan mencemooh. "Kamu pikir dengan begini kamu bisa mengusirku? Dasar anak kecil, kamu tidak akan bisa memaksaku keluar." "Apakah itu jinnya, Mas?" tanya Pak Imron. Wajah Mbah Wira mendelik dengan senyum mengejek, seolah-olah apa yang dilakukan Mas Iwan nggak berguna. "Bukan, Pak," kata Mas Iwan. "Ini jin lain. Saya akan coba memaksanya keluar, tapi saya butuh waktu." Mas Iwan mengambil telur ayam. Diletakkannya telur itu di bawah ranjang kasur. Kemudian beliau kembali membaca ayat-ayat. Aneh, meski wajah Mbak Wira meringis menahan sakit, namun ia masih tersenyum, seolah membuktikan bahwa ia tidak dapat dikalahkan. Yang terakhir, Mas Iwan menarik sesuatu di ujung kepalanya, seolah ada yang ia ambil. Namun, ia lakukan itu berkali-kali. Jeritan Mbah Wira begitu hebat, sampai menimbulkan kebisingan di antara warga yang berbondong-bondong mendekat dan penasaran. Pak Sugeng segera menemui warga menjelaskan apa yang terjadi. Begitu selesai, Pak Iwan keluar dengan wajah masam. Pak Imron seolah tahu apa yang akan dikatakan Mas Iwan. "Mohon maaf, tempat ini sudah dijadikan sarang sama dia. Setiap saya keluarkan satu, masuk lagi untuk menggantikan yang lain. Dan itu terus berlanjut. Sehingga saya kesulitan, Pak." "Lalu bagaimana, Mas?" "Begini saja. Kita bawa dia ke pondok pesantren tempat saya menimba ilmu. Insya Allah banyak yang akan membantu," katanya mencoba memberi harapan. Mas Iwan mengajak Pak Sugeng dan Pak Imron masuk ke rumah. Di atas meja ada sebutir telur yang diletakkan di bawah ranjang. "Begini Pak Imron, mohon maaf, sejak awal saya curiga jin ini sudah menghasut Mbah Wira agar menyerahkan raganya secara pasrah. Bila telur ini menghitam dan bau busuk, maka Mbah Wira benar-benar yang menyerahkan tubuhnya. Sebaliknya, bila telur ini tampak normal, ada harapan bahwa jin ini memaksa Mbah Wira. Ketika telur itu diketuk dan dikeluarkan dari cangkangnya, semua yang ada di sana kompak menutup hidung. Bau busuk telur itu rupanya jauh lebih dari kata busuk. Bahkan cairan kental hitam menyelimutinya. "Tanda apa ini, Pak?" kata Pak Sugeng. "Keluarga Bapak yang membawa jin ini sehingga ia terikat dengan semua kejadian ini," kata Mas Iwan tegang. "Lalu bagaimana, Pak?" "Saya butuh sebuah mobil besar yang mampu memuat 12 orang santri pondok pesantren. Mereka akan membantu kita menghadapi petaka ketika kita di jalan." Pak Sugeng menatap Pak Imron. "Sudah, sebaiknya kamu cari bus yang bisa disewa. Perjalanan ini akan sangat sulit bahkan berbahaya. Untuk keluargamu, untuk kita semua." "Keluarga saya, Pak." Pak Imron bingung. "Iya, keluarga Bapak," kata Mas Iwan menegaskan. Sepulang dari sana, Pak Imron menceritakan semua kepada Dela, kepada Bu Ida. Mereka pucat, berpikir bagaimana kejadian ini bisa menimpa keluarga mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu, Dela dikabari Mega siuman. Dengan cepat, Dela pergi ke rumah sakit di mana Mega dirawat. Dela bertemu ibunya Mega, menjelaskan ketika ia siuman. Yang ia panggil pertama itu nama Dela. Sepertinya Mega mau mengatakan sesuatu. Begitu mata mereka bertemu, Dela memeluk Mega, dan kemudian Mega menceritakan semuanya. "Mbah Wira, Del, dia bukan mbahmu," kata Mega, suaranya gemetar menceritakannya. "Siapa yang kamu lihat, Meg? Kok kamu kayaknya ketakutan gitu?" "Sumpah, Del, demi Tuhan, itu bukan mbahmu. Percaya, Del." "Iya, aku percaya," kata Dela, menenangkan. "Apa yang kamu lihat sebenarnya?" "Aku nggak tahu, Del, wajahnya nggak bisa aku gambarin. Aku nggak pernah ketemu makhluk semengerikan ini, Del. Bertanduk mirip kerbau, besar dan hitam, tapi suaranya seperti suara perempuan.
Aku diancam, Del. Diancam bagaimana? Dia bilang aku nggak boleh ikut campur, karena kalau aku ikut campur, dia akan mengejar aku, Del. Aku takut, makanya aku ngebut. Dan rupanya aku nggak sadar di depan ada pohon. Aku nggak inget apa yang terjadi, tapi aku masih bisa bayangin wajahnya di depanku. Sekarang gimana? Dia masih ngejar kamu. Mega menggelengkan kepala. Del, kata Mega, aku mimpi, di mimpi aku ada Mbah Wira. Dia lagi nangis, suaranya kayak minta tolong, Del. Tolongin Mbah Wira, Del. Tolongin, kasihan dia. Della hanya termangu memandang Mega. Malam itu juga, Della dan Ibu Ida sudah berkumpul di rumahnya. Banyak keluarga yang penasaran. Desas-desus sudah menyebar. Tidak hanya keluarga mereka yang menjadi perbincangan. Namun, sedari tadi, banyak anak-anak yang tidak dikenal memenuhi rumah. Mereka mengaji di depan rumah itu. Bus yang disewa Pak Imron sudah datang. Mas Iwan dan Pak Sugeng mengangkat tubuh Mbah Wira yang memberontak minta dilepaskan. Warga mulai terdengar bersahut-sahut membicarakan ini. Ini pertama kalinya terjadi di komplek ini. Membuat Della hanya bisa menunduk pasrah. Anak-anak itu rupanya para santri dari pondok pesantren Mas Iwan. Setelah Mas Iwan masuk ke bus, yang lain mengikuti, termasuk Pak Imron keluarga. Apa tidak sebaiknya kami pakai mobil sendiri saja, Mas? Kata Pak Imron. Jangan. Sudah, lebih baik di bis saja semua, kata Mas Iwan. Di sana Mbah Wira diikat dan mendelik ke semua orang. Wajahnya menatap. Marah Pak Imron dan mencaci maki dia, bahwa dia anak durhaka yang memperlakukan ibunya seenak jidatnya. Della belum berani menceritakan ini pada Mas Iwan dan yang lain. Namun sesekali ia melirik wajah Mbah Wira. Setiap kali Della meliriknya, ia melihat Mbah Wira juga menatapnya, tersenyum seakan-akan menyapanya. Bus mulai meninggalkan rumah Pak Imron. Suara para santri lantang berdoa membaca kertas yang sudah dibagikan Mas Iwan. Bus itu seperti bus yang kesemuanya menjadi seperti pengajian. Namun entah perasaan apa yang lewat begitu saja, karena Della sudah merasa bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Benar saja, sepanjang perjalanan mendengar para santri berdoa umumnya akan membuat Della tenang. Namun rupanya sebaliknya. Semakin jauh bus berjalan, bulu kuduk Della semakin merinding. Sampai mereka meninggalkan keramaian dan mulai memasuki alas. Perjalanannya sendiri jauh ke timur. Mbah Wira hanya tertawa, masih terus mengumpat dengan bahasa Jawa, dan seolah apa yang mereka lakukan sia-sia belaka. Sampai tepat di jalanan tengah hutan, Della melihatnya sepanjang jalan. Dia bisa lihat di luar. Di samping pohon-pohon hutan, ia diawasi, diikuti, lalu bus mendadak berhenti begitu saja. Mas Iwan meminta semua tetap membaca doa. Supir bus melihat ke arah Pak Imron. Maaf, busnya tiba-tiba berhenti. Saat itu gemuruh suara terdengar, membuat para santri seperti tersentak. Diikuti suara tawa melengking. Mbah Wira menunjuk Mas Iwan, kemudian berkata, musibah ini tidak akan berhenti di sini. Ia akan mengikuti setiap dari kalian yang ada di sini. Bismillah, Pak. Ayo coba jalan lagi, kata Mas Iwan tenang. Anehnya, bus kembali berjalan. Namun sopir bus tampak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bukanlah perjalanan biasa, karena ia bercerita pada Pak Imron, panjang perjalanan, di kanan kiri jalan banyak memedi atau bangsa halus berbaris di sepanjang jalan, meminta naik. Astagfirullahaladzim, kalimat itu terus terdengar dari mulut Pak Supir. Setiap ia melihat jalan, ia akan berucap itu kembali. Sebenarnya, tidak hanya itu, semakin malam, entah kenapa semakin dingin. Dinginnya bukan karena suhu turun, namun ada energi negatif yang begitu kuat, seolah-olah menahan mereka agar tidak lanjut. Sampai akhirnya, hal yang paling tidak diinginkan terjadi. Ban bus sempat bergesek hebat di jalan yang sudah sepi itu. Untung saja bus mampu berhenti tiba-tiba. Rupanya Mas Iwan menyadari sesuatu. Alhamdulillah, katanya. Bingung, Pak Imron bertanya, maksudnya bagaimana, Pak? Pak sopir, tolong dicek ban atau mesinnya. Sekarang ya. Yang lain tetap di dalam bis. Monggo Pak Sugeng ikut saya, kata Mas Iwan. Tanpa menunggu lama, Pak supir memeriksa ban satu-satu. Dan benar saja, ada satu ban yang kondisinya tidak memungkinkan untuk kembali berjalan. Pak sopir lantas bertanya, apa maksudnya ini, Pak? Sudah, sekarang kita ganti bannya. Untung saja kejadian ini tidak menimpa kita di depan sana. Mas Iwan menunjuk jalan di depan.
Kenapa Pak? Tanya Pak supir. Di depan sana ada jurang yang kalau kondisi ban tidak prima mungkin akan membahayakan nyawa kita. Dibantu Pak Sugeng, segera Mas Iwan dan Pak supir mengganti ban yang besar itu. Sementara Dela melihat Mbah Wira berbicara dengannya. Nak, Mbah kangen. Namun Bu Ida dan Pak Imron memegang lengan Dela seolah menolak untuk mendekatinya. Ini si Mbah nak, Delia, namamu yang ngasih aku dok, katanya. Ini si Mbah Bu. Dela, jangan mendekat. Jangan, kata Pak Imron tegas. Jahat sekali kalian sama ibumu yang melahirkan kamu. Jahat, ucap Mbah Wira dengan suara bergetar. Dela mulai menangis, memohon diizinkan mendekat, sampai ada seorang santri mendekatinya. Pendusta, sampean pendusta. Saat itulah Dela sadar, sosok di depannya menyeringai. Bus kembali melaju dan benar saja. Di kiri jalan hampir sepanjang 12 km itu jurang. Pak sopir tak berhenti beristighfar, seolah kejadian malam ini merupakan pengalaman yang membuatnya tidak percaya. Sementara Mbah Wira kembali tertawa-tawa, membuat suasana kian mencekam selepas jalan jurang. Rupanya mereka masih harus masuk lagi ke jalan samping kiri kanan hutan. Sampai akhirnya Mas Iwan menyuruh berhenti di sebuah jalanan yang dibabat. Bus pun berhenti. Mas Iwan dan Pak Sugeng mengangkat Mbah Wira, menuntunnya untuk ikut. Bus tidak bisa masuk, tapi pesantrennya sudah dekat dari sini. Tinggal masuk ke jalan itu, kata Mas Iwan. Pak sopir yang masih kebingungan memilih untuk ikut masuk. Ia masih terbayang bagaimana ia melihat kedemit yang selama ini dia lewati. Wajah Mbah Wira mulai berubah. Awalnya dia melihat ponga, sombong, kini meraung meminta dilepaskan dan mengancam akan mencelakai Mbah Wira semakin jauh bila ia tetap dipaksa ikut. Pak Imron dari tadi khawatir dengan ancaman itu, namun Mas Iwan justru menantang. Kamu pikir saya tidak mengerti, kamu hanya menggertak. Suara meraung semakin terdengar, diikuti para santri. Dela berjalan tepat di belakang Pak Sugeng. Bu Ida dan Pak Imron ada di belakangnya. Suasana pesantren itu rupanya tidak seperti yang ia bayangkan. Di kiri kanan, ia bisa melihat pohon di mana-mana. Selain itu, perasaan semakin tidak enak, sampai Dela yang awalnya baik-baik saja, semakin lama semakin berat, dan ia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Yang ia ingat, rupanya Dela pernah melihat wajah jin yang merasuki Mbah Wira. Sekarang ia tahu hubungan apa yang terjadi sehingga keluarganya terseret masuk dalam lubang masalah ini. Bu Ida lah penyebab utamanya. Dela terbangun begitu saja di depannya. Bu Ida dan Pak Imron melihat cemas. Mas Iwan hanya menatap Dela sementara Pak Sugeng melihat dari ambang pintu. Namun Dela tertuju pada pria. Mbah-mbah yang sudah tua sekali. Ia duduk dengan tongkat kayu jati di tangannya. Ia tersenyum, menyapa. Nak Dela, sudah sadar. Suaranya lembut dan begitu membuat segan. Ia tahu namanya mungkin kedua orang tuanya yang memberitahunya. Pikirnya, namun rupanya Mbah ini memang sudah tahu semuanya. Kalau Nak Dela sudah merasa baik, Mbah tunggu di depan, di padepokan dekat masjid. Semuanya dibantu Mas Iwan. Mbah asing itu meninggalkan kamar. Bu Ida mendekati Dela, namun Dela langsung mengatakannya. Bu, ibu ngambil apa di tempat itu? Tempat kita menginap waktu di gunung. Bu Ida tampak terkejut, namun ia tidak menjawab pertanyaan Dela. Pak Sugeng tiba-tiba masuk. Apa Dela sudah baikan? Mbah Fatonah memanggil kalian. Pak Imron, Bu Ida, dan Dela segera pergi. Ia masih memandang ibunya, tatapannya menyelidik. Di padepokan terlihat seperti tempat mengaji kitab kuning. Lantainya terbuat dari kayu jati yang disepuh, sehingga halus. Di sana, Mbah Fatonah, Mas Iwan sudah menunggu. Di depannya ada kopi hitam dan sebutir telur. Pak Imron sepertinya sudah tahu apa yang akan dilakukan Mbah Fatonah. Langsung saja ya, begini, kata Mbah Tonah. Saya harus ngasih tahu dulu, bila Mbah Wira, Mbah kalian saat ini disembunyikan di tempat yang sangat jauh. Tidak bisa pulang, tidak bisa dituntun pulang. Jadi sebelumnya, saya harus menyampaikan ini. Mohon maaf bila saya tidak dapat membantu banyak. Tapi, saya akan mencoba sebisa mungkin, dan semoga Allah memberikan kemudahan. Tangis pecah, Dela dan Bu Ida berpelukan. Sementara Pak Imron hanya menutup matanya dengan tangan. Padepokan mendadak hening sekali. Sebelumnya, saya hanya mau memastikan dulu.
ucap Mbah Tona. Menatap Pak Imron, Bu Ida, dan Dela bergantian. Sebelum kejadian ini menimpa kalian, adakah di antara kalian yang bermimpi bertemu dengan wanita yang cantik? Dela langsung mengatakan, "Iya Mbah, itu saya." Nak Dela tahu siapa wanita ini? Dela menggelengkan kepala. "Nak Dela," kata Mbah Fatona, "coba mendekat." Ketika Dela mendekat, Mbah Fatona membaca ayat serta memijat tengkuk Dela. Dan betapa terkejutnya, mendadak perutnya mual dan Dela memuntahkan sesuatu. "Astagfirullah," ucap semua orang yang melihat. Di lantai ada seperti ikan lele, namun bukan lele, besarnya seukuran ibu jari dan panjangnya sepanjang telapak tangan. "Apa itu Mbah?" ucap Mas Iwan yang sama kagetnya. "Sudah kuduga, sebenarnya yang diincar sejak awal itu Dela." Kemudian Mbak Tonah menatap Bu Ida. "Bu Ida bisa cerita apa yang diambil dari sebuah kamar penginapan? Mungkin Bu Ida bisa mulai bercerita." Bu Ida menatap Mbah Tonah, ragu, namun kemudian beliau mengatakan, "Sebuah kalung, Mbah." "Kalungnya milik ibu?" "Bukan, Mbah." Bu Ida terdiam lama. "Saya mengambil di salah satu kamar, dan entah kenapa saya ingin membawanya pulang." Mbah Tonah lalu beralih ke Pak Imron dan Dela. Beliau mengatakan, Sudah, jangan ada yang marah. Sudah terjadi, tidak ada yang bisa mengulangi waktu. Yang sekarang saya ingin tahu, di mana kalung itu?" "Itu masalahnya Mbah," kata Bu Ida. "Saya menaruh kalung itu di dalam tas, tapi sesampainya di rumah, kalung itu hilang. Sampai sekarang, saya tidak tahu ada di mana." Mbah Tonah mengangguk. "Tidak perlu dicari, karena kalung itu sudah dibuang oleh Mbah Wira." "Begini," Mbah Tonah menjelaskan. "Sebelum saya mulai, saya jelaskan dulu titik permasalahannya. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kalung itu sudah berpindah-pindah tangan dari satu keluarga ke keluarga lain. Tujuannya cuma satu, membawa bala bencana bagi mereka yang menyimpannya. Mbah Wira tahu akan hal itu, karena entah kalian sadar atau tidak, Mbah Wira bukan sembarang orang. Beliau adalah getih anget, yang menjadi tiang kembar, dan jadi masalahnya adalah jin rip yang memasukinya kebetulan adalah jodohnya. Itu yang membuat semua ini sulit. Mbah Wira bisa saja menolak ini, bisa melawan jin itu, karena getih anget tidak dapat dengan mudah dirasuki. Namun, jin itu makhluk yang manipulatif, dan akan terus membuat kalian menderita. Dia akan membawa kesengsaraan, bagaimanapun itu bisa terjadi. Karena panjenengan Bu, sudah membawa benda yang seharusnya tidak boleh dibawa, benda yang bukan milik Anda, sekalipun itu adalah batu permata, dilarang bagi seorang muslim untuk mengambilnya. Karena tidak ada yang tahu selain Allah yang Maha Tahu. Mbah Wira menerima jin ini asalkan di kalian tidak dilibatkan dalam penyakit atau musibah yang sedang siap ia tumpahkan pada keluarga ini. Sekarang saya harus cari tahu dulu di mana Mbah Wira disembunyikan, karena alam mereka berbeda dengan alam kita. Semoga Allah membantu kita dan semoga berakhir dengan baik." Bu Ida tampak terpukul, tidak ada kalimat yang bisa keluar lagi dari bibirnya. Semua orang hanya merunduk, tidak pernah terbayangkan bila rupanya Mbah Wira yang menanggung akibat dari semua ini. Malam itu juga, Mbah Tonah mengantar Pak Imron sekeluarga ke tempat di mana Mbah Wira berada. Rupanya tempatnya sangat jauh, bahkan butuh waktu 20 menit untuk sampai di sebuah gubuk kecil. Di luar gubuk, banyak santri tengah mengaji. Cahaya di sana hanya bergantung pada obor. Ketika pintu dibuka, Mbah Tonah mengatakan untuk menyiapkan mental karena apa yang akan mereka lihat semata-mata bukan untuk menyiksa atau membuat Mbah Wira tersiksa. Ini hanya cara yang dilakukan untuk membersihkan jin dan bangsa lembut yang sudah terlanjur masuk karena diundang. Sekarang, tinggal jin rip itu sendiri yang ada di dalam tubuh Mbah Wira. Pintu dibuka dan Mbah Tonah mempersilahkan Pak Imron sekeluarga masuk. Ngeri bercampur takut apa yang disaksikan di luar batas nalar. Tangan dan kaki Mbah Wira dipasung, wajahnya ditemui banyak luka borok. Tidak hanya itu, bau busuk yang menyengat membuat siapapun yang menciumnya tidak akan bisa tahan. Mual itu yang dirasakan Dela. Samping kiri kanan banyak darah di mana-mana. "Ada apa ini Mbah?" tanya Pak Imron. "Sabar Mas, ini ulah jin rip. Dia sudah tersudut," kata Mas Iwan menenangkan. Dela yang pertama mendekati, dirinya tidak tahu lagi harus berkomentar apa. Meski semua ini terdengar gak masuk akal,
namun jauh di sana dia masih melihat bayangan Simbah. Mungkin beliau sangat tersiksa, sampai Della melihatnya dengan jelas. Mata Mbah Wira sepenuhnya hitam legam, tidak ada putih di matanya. Ia meraung setelah melihat Della, memohon agar ia dilepaskan dari belenggu ini. Namun Della tahu itu bukan Mbah Wira. Mbah Tonah duduk di sebuah kursi tua. Beliau merangkul tongkatnya, menghadap Mbah Wira dengan tenang. Sebelum tertidur, semua tampak kaget kenapa Mbah Tonah tiba-tiba tertidur. Mas Iwan dan Pak Sugeng menahan Bu Ida dan Pak Imron. Beliau hanya mengatakan, "Di sini saja Pak, Bu, biar diurus sama Mbah Tonah." Tiba-tiba seperti petir di siang bolong, Mbah Tonah terbangun, berbicara dengan bahasa Arab. Suaranya melengking seperti wanita. Della yang menyaksikan itu kaget setengah merinding. Ucapan Mbah Tonah tertuju pada sosok di hadapannya. Rupanya Mbah Wira bisa menjawab ucapan bahasa Arab itu. Mereka sama mengobrol, namun dari nada suaranya sangat sengit. Mas Iwan menjelaskan, Mbah Tonah sudah memaksa jin itu memberitahu di mana Mbah Wira disembunyikan. Namun jin itu jauh lebih dari kelas kepala. Karena memang sejak awal jin ini sudah cocok dengan Mbah Wira. Namanya juga tiang kembarnya. Rupanya jin itu tetap tidak memberitahu, dan Mbah Tonah tertidur kembali. Begitu beliau bangun, Mbah Tonah berujar pada Pak Imron, "Saya ingin berbicara dengan Anda, dan hanya Anda saja. Mari ikut saya." Lama Della tidak melihat Pak Imron dan Mbah Tonah. Sekitar jam 2 dini hari mereka kembali. Namun wajah muram terlihat dari ekspresi garis muka Pak Imron. "Del, Bapak mau ngomong," kata Pak Imron. "Della sayang Mbah kan?" Della mengangguk. Wajahnya terlihat bingung. "Begini," kata Pak Imron, "hari ini akan diadakan sholat mayit untuk Mbah Wira." Kaget tentu saja, Della terdiam. "Salat gaib Pak," kata Della. "Jadi Mbah sudah nggak ada." "Begini," kata Pak Imron, mencoba memeluk Della. "Ada harapan dengan sholat gaib. Kita sudah mengikhlaskan Simbah, dan jika kita sudah ikhlas, jin ini akan ikut lenyap. Tapi rupanya ini bisa memberi jalan ke Simbah untuk pulang. Masalahnya, Della harus siap menerima konsekuensi apapun. Mungkin Simbah bisa pulang, tapi akal sehatnya ikut lenyap. Namun hanya itu cara satu-satunya. Bukankah setiap manusia pasti akan mati?" Malam itu, persiapan sholat gaib dilaksanakan saat itu juga. Bagai diterpa badai angin, rupanya jin rib itu sudah tahu. Dia berteriak, dan alam menentangnya dengan angin yang berhembus kencang. Para santri begitu terkejut, namun Mbah Tonah tetap tenang. Sembari meminta semua santrinya mendekat, termasuk Della yang baru saja berwudu. Sholat dilakukan dengan hikmat, dipimpin Mbah Tonah, dan jin itu menjerit sejadi-jadinya. Konon, Della bercerita, ia seperti melihat tubuh Mbah Wira tertekuk dengan suara tulang dipatahkan. Begitu ngeri, namun Della harus ikhlas dengan ini. Semoga ada jalan bagi Mbah Wira. Setelah sholat gaib, Mbah Wira memuntahkan muntahan hitam. Hitam sekali dan sangat menyengat. Dia tidak berhenti memuntahkan itu. Sembari mencoba lepas dari pasak kayu, tulang lehernya seperti baru saja patah, sehingga kepalanya tidak dapat terangkat. Ini merupakan kengerian yang pertama kali membuat Della sampai tidak bisa melihatnya. Setelah subuh datang, Mbah Wira sudah terjatuh, entah pingsan atau apa. Beliau mengelepar di atas tanah. Santri perempuan membuka pasak, membawanya kembali ke pondok pesantren. Sementara yang lain kembali untuk menunaikan sholat subuh. Azan zuhur berkumandang. Pak Imron mengutuk kamar Della. Selama tinggal di pondok pesantren, beliau memeluk Della, kemudian mengantarkannya ke sebuah kamar. Bu Ida juga ikut menyambutnya. Matanya hitam, tampak lelah, dan dihantui rasa penyesalan. Della mencoba menghiburnya dengan memeluknya. "Insya Allah semuanya sudah ikhlas." Mas Iwan dan Pak Sugeng sudah menunggu di luar kamar. Di dalam kamar, Della melihat Mbah Tonah. Setelah mencium tangan beliau, Della tertuju pada seseorang yang tengah duduk memandang jendela. Mbah Wira duduk, matanya kosong memandang keluar. "Mbah," kata Della, namun tidak dijawab. Tidak berhenti, Della terus memanggil nama Simbah. Namun sebanyak apapun dia memanggilnya, Mbah Wira seperti tidak mendengar siapapun. Di sana, Mbah Tonah menjelaskan, saat ini mungkin Mbah Wira sudah kosong. Seperti yang saya bilang, kemungkinan dia tidak ingat siapapun, tidak ingat apapun, tidak bisa melakukan apapun, makan harus disuapi,
Mandi harus dimandikan seperti orang mati, namun raganya tetap hidup. Dan tidak akan ada lembut yang tertarik sama jiwa yang sudah kosong. Pernah melihat kenapa orang gila tidak pernah dirasuki? Karena di mata mereka, orang gila tidak mempunyai akar pikiran. Bau mereka teramat sengak, sehingga bangsa halus menjauhinya. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu. Dan Pak Imron sudah setuju. Insya Allah, tidak akan ada yang mengganggu keluarga kalian lagi. Jin itu tidak akan kembali, dan tidak akan berani. Karena tiang kembarnya sudah runtuh satu. Siang itu, keluarga Pak Imron dan semua yang ada di sana kembali pulang setelah berpamitan dengan semua orang di pondok pesantren. Mbah Wira dituntun oleh Pak Imron ketika berjalan, dan beliau menurut saja, tapi tatapannya masih kosong. Sangat kosong, raga tanpa jiwa. Penggambaran itulah yang Dela saksikan. 2 bulan setelah peristiwa itu, Dela bermimpi lagi. Mbah Wira kembali, menemuinya dan tersenyum. Begitu ia terbangun dari tidurnya, Dela menemui Simbah yang lebih banyak beraktivitas di dalam kamar, hanya melamun dan melamun. Namun, pagi itu berbeda. Simbah Wira bisa melihat Dela, membelai wajahnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang tahu umur manusia. Setelah Dela pergi dari kamar itu, siapa sangka Mbah Wira menghembuskan nafas terakhirnya. Dela hanya bisa menatapnya sedih, tentu saja. Namun ia sudah ikhlas, dan jawaban akan senyuman itu adalah jawaban Simbah yang mungkin sudah berterima kasih pada Dela. Di sini, apa ceritanya berakhir? Ya, cerita ini memang berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya.